Oke, selamat malam semuanya. Saya ulangin lagi. Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya semuanya di tengah-tengah virus corona yang melanda seluruh dunia. Semua sehat kan ya? Oke, jadi uh, oke, thanks God semuanya sehat, baik yang di Indonesia maupun yang di Taiwan. Semoga semuanya selalu sehat. Terus makan makan yang bergizi, istirahat yang cukup, sama jangan stres dan jangan panik, jangan menyebarkan hoax juga. Semoga coronanya cepat lenyap, amin. Harusnya mendekati Juni harusnya udah berkurang sih ya, karena udah mau masuk musim panas. Anyway, loh jangan panik Mbak Sri, nanti malah ini apa namanya nggak sehat tubuhnya. Pokoknya jaga kesehatan aja. By the way, Baswe, semester kemarin bagaimana? Studi kelayakan bisnisnya ujiannya bisa ya? Iya, beritanya bikin panik emang. Studi kelayakan bisnisnya semoga kemarin nilainya bagus-bagus ya. Walaupun semoga ujiannya Mbak bisa dikerjakan kemarin memuaskan nilainya. Ya, syukur kalau memuaskan. Kayak gitu. Kemudian kita berjumpa lagi di bagus walaupun ancur. Ini maksudnya gimana sih bagus walaupun ancur ini? Jadi bagus atau ancur Mbak Sri? Jadi bertemu lagi dengan teman-teman di semester 8. Senang karena senang sekali karena saya sudah kenal semua mahasiswanya. Jadi lebih lebih enak diartikan sendiri. Saya udah kayak cenayang ya. Jadi senang karena saya bertemu dengan teman-teman semester 8 angkatan 10 ini. Jadinya saya tidak perlu berkenalan lagi. Kemudian saya juga takut juga ketemu dengan teman-teman. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa di semester 8 ini udah pikirannya udah mau lulus aja, udah aduh udah semester 8 udah lulus, semester depan semester ini terakhir, udah segera wisuda. Ya kenalan lagi. Ya sudah kenal semua lah ya, sampai bosen. Jadi apa namanya? Saya takut, saya senang ketemu kalian, tapi juga takut karena biasanya mahasiswa semester 8 ini udah pikirannya udah nggak di sekolah lagi. Jadi pikirannya udah nggak di sekolah lagi, pikirannya udah mau lulus, pikirannya udah nggak peduli nilainya berapa, yang penting saya lulus gitu. Jadi saya takut nanti pelajaran ini semakin ditinggalkan gitu. Semoga enggak lah ya, semoga tetap konsentrasi, nilainya tetap bagus, walaupun tidak ada skripsi tapi karil ya, karya ilmiah. Semoga tetap bisa fokus ke karil, juga tetap fokus ke kuliahnya kayak gitu. Nah kan, betul. Saya udah tahu kalau semester 8 itu pikirannya nggak mungkin di kuliah, karena pikirannya pasti udah mau lulus, udah nggak peduli. Pokoknya datang online aja, pokoknya datang online dapat apa namanya absensinya masuk, nggak peduli nilainya berapa. Biasanya semester akhir itu gitu, semakin nggak jelas, semakin nakal. Oh karirnya udah beres ya, ya good lah. Nah ini harusnya ini bener kayak Mas Rofi ini harusnya bener nih, ini sebagai contoh nih, harusnya lebih semangat Pak, karena harus dapat nilai bagus ya, harusnya seperti itu sih. Well, sekarang kita masuk ke manajemen strategik ya. Nah, manajemen di pertemuan pertama ini tidak terlalu sulit, jadi kita diskusi-diskusi santai saja karena pertemuan pertama.
Kita semua udah bisa lihat slide-nya kan ya sekarang ya? Harusnya udah bisa nih, harusnya udah bisa lihat slide-nya. Ada 10 orang ini, Mbak Cinta. Iya, oke. Nah, sudah. Oke, good. Jadi ini semua udah bisa melihat slide-nya. Kalau semester lalu saya tidak nggak tahu ada error apa, sekarang harusnya ini udah bisa dilihat. Nah, masuk ke slide 2 ini, lihat nih Mas. Jadi kita santai-santai aja, kita diskusi-diskusi pasti pertemuan pertama slow-slow aja. Kita diskusi kontrak kuliah nih. Nah, kontrak kuliah tetap sama. Pertemuan ke-3, 5 dan 7 ada tugas. Ada peningkatan. Iya bener ada peningkatan, Pak. Ada peningkatan ini apa namanya? Teknik saya mengajar karena bisa memunculkan slide, juga ada peningkatan tugas buat teman-teman. Jadi ada semuanya ada peningkatan semester ini ya. Jadi tugasnya tetap 3 di 3 5 7. Pertemuan ketiga ini individu, tugasnya individu nggak banyak soalnya saya juga malas ngoreksi. Jadi mungkin ya kelima aja. Ya, tugasnya juga peningkatan dong. Terus pertemuan kelima juga sama individu, gampang aja soalnya dari buku modul. Semoga semua sudah dapat. Kalau semisal belum dapat, nanti saya ada salah satu teman kalian yang mengirimkan, berbaik hati mengirimkan buku ke saya, tapi belum sampai. Terima kasih. Terima kasih yang sudah mengirimkan buku. Kemudian juga nanti kalau misalnya ada yang belum dapat, nanti saya foto tugasnya. Kayak gitu. Jadi tugas ketiga ini tanggal kelima sama kayak yang tugas di semester lalu, nggak banyak, juga dari buku. Kemudian di pertemuan ketujuh ini saya bikin tugas, slide-nya banyak tulisan Mandarinnya kan. Di pertemuan ketujuh nanti saya bikin kelompok. Kenapa? Bukan karena saya malas ngoreksi atau bukan karena saya ingin menyusahkan mahasiswa semester akhir yang pikirannya sudah mau lulus, sudah mau jadi sarjana. Jadi ketika nulis nanti namanya sudah ada apa ya? Sarjana ekonomi SE ya. Aku pakai HP gak bisa muncul. Buka ini aja Mbak Sri. Buka di slide yang udah saya kirim di Facebook. Kalau misalnya nggak bisa buka ya udah dengerin saya aja ini dalang. Jadi kenapa di pertemuan 7 ini saya bikin tugasnya kelompok? Karena ada beberapa alasan, bukan berarti saya ini ingin memberikan beban kepada kalian, tidak. Walaupun saya tahu bahwa pikirannya sudah sarjana ekonomi, jadi semoga tahun depan sudah ada nama tambahan gelar ya, SE ya di belakang namanya. Kayak gitu. Alasan saya karena saya tidak yakin di Bapel akan mengadakan kuliah offline pertemuan. Saya nggak yakin karena dengan kondisi apa virus corona ini, saya tidak yakin Bapel akan mengadakan pertemuan online yang pertemuan offline di Taipei. Saya rasa kan tidak akan ada di semester ini. Nah, sehingga karena materi kita di manajemen strategik ini hanya 9, which is itu cuma bisa 9 kali online padahal syaratnya harus 11, maka saya ini di pertemuan ketujuhnya itu kelompokan aja. Ya Mbak Titin, ujiannya di tahun depan. Mungkin ya, mungkin di tahun depan ya. Atau mungkin online bisa loh, ujian online bisa mungkin. Saya juga kurang tahu. Kayak tes CPNS gitu, online gitu sekarang. Nah gitu, jadi tugas kelompok ini nanti tentatif, jadi saya belum pastiin gimana, kan masih pertemuan ketujuh, entah nanti presentasi atau kayak gimana. Pokoknya ini hanya untuk jaga-jaga, tidak ada, kalau tidak ada pertemuan offline di Taipei. Saya yakin sih, saya rasa sih nggak akan ada sih, kayak gitu. Jadi itu ya. Terus minimal kehadiran tetap 5 kali. Jadi jangan sampai, walaupun ini semester akhir, semoga semangatnya tetap terjaga. Jangan banyak yang bolos karena saya pusing mark up nilainya kayak semester lalu. Saya tuh pusing mengatrol nilainya.
Nah itu tidak ada, pasti Pak udah nggak ada kan? Ya udah berarti tugas kelompok presentasi ini saya tadi tinggal mendengarkan. Nah nanti dibikin kelompokan ya. Ha-ha. Nah itu nanti jadi kehadirannya, jangan saya semester semester lalu tuh saya pusing katrol nilainya. Jujur saya pusing karena tugasnya gampang juga masih ada yang nggak bikin, masih ada yang ini salah tinggal nyuntuh. Terus banyak yang nggak masuk. Jadi tolong di semester ini lebih aktif lagi datang kuliahnya kayak gitu ya, karena semester terakhir eman. Jangan deh, saya nggak pernah bikin pusing kan, tahu sendiri saya orangnya juga slow. Nanti paling juga presentasinya gampang ini, terus individunya juga paling 5 soal lah, ada dari modul. Saya juga capek meriksanya mbak, saya juga ini dikejar deadline juga. Kasih aja semua nilai A. Tahu itu. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke modul 1 ya. Modul 1 ini bagi yang sudah punya buku. Tapi kalau misalnya belum punya buku, minggu lalu saya sudah minta tolong Mbak Sri ya kalau nggak salah buat motoin. Iya nggak bisa foto ya, nanti kita ini aja fotonya. Kemarin untuk semester lalu udah bisa ketemu ya. Di modul kalau yang belum punya buku modul 1 kemarin minggu lalu saya sudah minta tolong, kalau nggak salah Mbak Sri udah motoin ya di Facebook. Jadi please lihat di Facebook ada fotonya bab 1 gitu. Oh Mbak Puri, sorry. Ya Mbak Puri yang motoin, bukan saya Pak. Oh ya Mbak Puri, ya Mbak Puri, maaf Mbak. Kayak gitu. Jadi di manajemen strategik ini yang pertama kita membahas komponennya apa, mazhab, mazhab itu pandangan ya, dan evolusi dari manajemen strategik. Nah, nah diharapkan setelah kita, apa sih tujuannya kita belajar manajemen strategik ini? Ya harapannya nanti teman-teman, mbak-mbak dan mas-mas kalian bisa mengerti apa sih manajemen strategik itu ya. Kemudian pandangan kalau misalnya nanti punya usaha, udah punya bisnis, jadi pebisnis bisa punya pandangan akan bisnisnya, pandangan ke depan kayak mana. Kemudian bisa menjelaskan, kita nanti belajar mengenai tingkatan strategik. Nah, kok strategik ini ada tingkatannya, mulai dari tingkatan paling bawah, tengah, dan tingkatan paling atas. Kemudian juga menjelaskan dugaan praktik manajemen strategik di Indonesia. Kemudian hmm, apa apabila kita sudah menerapkan manajemen strategik di bisnis kita di masa yang datang atau di perusahaan tempat kita bekerja, kita diharapkan mampu menjelaskan apa sih yang akan kita dapat dengan menerapkan strategi ini. Jadi intinya kita bisa tahu kita ini bisa dapat apa apabila kita sudah berstrategi, menerapkan strategi dengan baik kayak gitu ya. Ya Mbak Endang, tadi muter-muter di pintu masuk. Hmm. Masuk aja Mbak, gak usah muter-muter, pusing nanti. Oke. Nah, ini masuk di slide nomor 3. Ini ada tujuan pengusahaan. Kita review lagi, kita ngomongin lagi tujuan perusahaan. Nah, kalau ada kaitannya dengan semester lalu, apa tujuan perusahaan itu? Ya, tujuan perusahaan itu adalah mencari laba, mencari profit, mencari keuntungan. Jelas ya, kita bisnis pasti punya, kita ingin dapat untung. Kayak gitu. Nggak ada orang bisnis pingin rugi, itu nggak ada. Kemudian juga kalau ada juga kita berbisnis ini atau apabila sudah memiliki bisnis, tujuannya, tujuan perusahaan atau tujuan bisnis kita ini adalah meningkatkan volume penjualan. Itu juga bisa. Misalnya nih dulu punya usaha, produknya hanya melayani di satu area tertentu. Sekarang harapannya tujuannya di tahun ini bisa
berkembang di satu kota, terkenal di satu kota, menjual perusahaan di kota satu kota. Tahun depannya lagi satu provinsi, tahun depan lagi satu pulau, tahun depannya lagi satu negara, sampai akhirnya dikenal menjadi brand internasional. Kayak gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Misalnya nih, kalau di Indonesia mungkin kayak Indomaret gitu, siapa yang nggak kenal Indomaret kayak gitu kan. Jadi dia tujuan perusahaannya ingin meningkatkan volume penjualan. Saya ini McDonald, itu KFC, siapa yang tidak tahu, di semua negara juga pasti ada gitu. Menaikkan harga saham ini bagi perusahaan yang udah besar, udah go public, pasti dia ingin menaikkan harga sahamnya. Menjaga stabilitas penjualan. Kalau misalnya perusahaannya ini sudah penjualannya udah oke, pasti dia ingin lebih stabil, nggak naik turun. Bulan ini penjualan kurang, bulan depannya naik, kurang lagi, naik lagi. Nah, stabil aja. Dan yang paling penting adalah menjaga kelangsungan hidup dari perusahaan itu agar tetap bisa beroperasi. Nah, itu ya. Jadi apabila kita mempelajari strategik, itu ada kaitannya dengan tujuan perusahaan. Kita harus tahu dulu tujuan perusahaan kita apa. Dari sini ada yang belum paham? Bentar, 1 menit. Saya tinggal bentar, saya buka jendela dulu, panas. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke slide nomor 4. Nah, bagaimana kita mencapai tujuan perusahaan? Nah, kita harus kenal nih, ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal. Ya, Mbak Kusnul, bagaimana kabar? Sehat? Silakan bergabung. Ya, sekarang udah bisa masuk ya. Bagus. Monggo, silakan disimak. Kita di slide nomor 4, sekarang udah bisa lihat slide-nya. Nah, tujuan perusahaan ini bisa, ya, thanks God, sehat. Jadi ada faktor eksternal, bagaimana mencapai tujuan perusahaan ini ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dulu, dari lingkungan industrinya, lingkungan makro, lingkungan politik, ekonomi, teknologi, hukum, lingkungan kependudukan, dan lingkungan sosial budaya. Jadi mungkin dengan adanya kondisi politik tertentu itu mendukung kita menentukan tujuan perusahaan. Atau teknologi, ini yang paling gampang contohnya, kita ambil contoh teknologi. Misalnya nih, sekarang semuanya serba teknologi online ya, pengiriman, delivery bisa dipesan secara online. Nah, dengan perkembangan teknologi ini, yaitu faktor eksternal ini, contohnya adalah teknologi kita tidak bisa mengontrol dari dalam diri kita, dalam dari dalam diri bisnis kita. Jadi teknologi ini pasti akan berkembang sampai kapanpun, kita nggak bisa kontrol. Nah, dengan teknologi yang semakin maju sekarang ini memaksa kita mempunyai tujuan perusahaan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kayak gitu. Jadi intinya ada ini, faktor eksternal itu adalah faktor-faktor di luar diri kita yang memaksa perusahaan kita itu untuk mengikuti. Misalnya ada politik, misalnya politiknya ini, misalnya ini sekarang banyak ya, misalnya politik contohnya, banyak perusahaan-perusahaan yang lockdown, negara-negara yang lockdown. Tahu kan sekarang ada istilah lockdown, jadi dia mengunci diri. Jadi tidak boleh ada orang masuk atau harus keluar masuk dalam suatu negara itu. Nah, lockdown ini keadaan situasi politik atau perusahaan pemerintah mencanangkan lockdown. Ya, kita harus, yang tadinya kita ekspor, kita harus keluar negeri, kita harus melayani konsumsi dalam negeri, yaitu kita harus menyesuaikan dengan kondisi eksternal. Kemudian faktor internal. Nah, faktor internal ini ada
beberapa fungsi, yaitu fungsi manajemen pemasaran, keuangan, operasi, dan SDM, serta budaya perusahaan. Nah, faktor internal ini adalah faktor-faktor yang muncul dari dalam perusahaan. Jelas ya itu. Jadi misalnya pemasaran, kita sendiri yang tahu bagaimana memasarkan produk kita. Kita sendiri yang bisa mengelola keuangan bisnis kita. Kita sendiri yang bisa mengontrol jalannya produksi bisnis kita. Kita bisa mengatur sumber daya manusia, anak-anak buah kita kalau kita punya bisnis kayak gitu. Dan budaya perusahaan ini etika perusahaan, budaya perusahaannya. Misalnya nih, budayanya di perusahaannya Mbak Kusnul Fatima, misalnya budaya perusahaannya ini masuknya jam 8, jam 4 sore pulang, jam 4 sore pulang kayak gitu. Kemudian tidak boleh membawa tas masuk ke dalam ruang produksi. Ini kan contohnya budaya perusahaan sendiri kayak gitu. Nah, ada pertanyaan nih saya, kenapa budaya perusahaan ini mempengaruhi tujuan perusahaan? Jadi coba saya ingin mendengar suaranya. Kalau misalnya ada yang menggunakan speaker, boleh langsung. Kenapa budaya perusahaan ini mempengaruhi tujuan perusahaan? Tes. Halo semuanya, masih ada kan? Kenapa budaya perusahaan mempengaruhi tujuan perusahaan? Masih Pak, masih hidup. Bagus. Ngetik boleh, ngomong lebih baik. Ini semua masih udah di rumah atau ada yang masih bekerja? Itu udah pulang tuh. Berarti kan nggak di tempat kerja itu, ngobrol Mas. Sekali-sekali ini pakai speakernya. Kalau semester lalu itu ada mata kuliah ini kan, itu yang angkatan angkatan berapa ya, saya nggak tahu, itu ada di YouTube-nya. Ada, saya juga kemarin lihat YouTube-nya dosen sebelumnya yang ngajar angkatan lain, itu mahasiswanya pada aktif-aktif, pada kalau ditanya gitu langsung mereka langsung pakai speaker. Ini kenapa budaya perusahaan mempengaruhi, meliputi misi dari perusahaan. Ya, itu ada kaitannya. Jadi bersinergi sih. Boleh Mbak Sri, itu bersinergi. Jadi misalnya misinya kita menjadi perusahaan yang terdepan. Misinya itu ada, misi itu cara kan ya. Caranya kayak mana visinya menjadi perusahaan terdepan. Misinya bagaimana cara menjadi perusahaan terdepan itu. Nah, itu harus bersamaan dengan budayanya. Jangan budaya malas-malesan kayak gitu. Yang lain mungkin, kenapa budaya perusahaan ini pengaruh tujuan perusahaan? Di budaya perusahaan ini apa sih ya, budaya perusahaan? Perusahaan dengan budaya yang baik ternyata bisa menciptakan kondisi yang lebih dinamis dan mendukung perusahaan sendiri. Yes, benar. Nah, sekarang pertanyaannya saya rubah. Contohnya budaya perusahaan tuh kayak gimana sih? Mungkin kan teman-teman, mbak-mbak, mas-mas ini sudah pernah bekerja. Saya juga pernah bekerja. Kita semua pernah bekerja. Apa sih contohnya budaya perusahaan itu? Contohnya aja. Ya, ini Mas Sugianto, makasih ya, benar, karena menciptakan kondisi disiplin, ya, kedisiplinan kayak gitu. Makasih Mbak Titin, terima kasih Mas Sugianto, ini benar. Jadi lebih
lebih mampu menciptakan kondisi yang lebih dinamis, berpakaian rapi. Yes. Jadi dulu saya pernah bekerja di pabrik makanan itu kan, dua perusahaan yang berbeda. Jadi kita harus menggunakan pakaian yang bersih, apalagi kalau kita masuk ke ruang produksi kita harus menggunakan baju lab, kayak baju jas lab gitu. Ini rajin apa Mas Robi? Rajin menabung. Jadi kita harus menggunakan berpakaian rapi. Jadi pakaiannya harus dicuci setiap. Jadi kita kan ada beberapa seragam harus dicuci karena apa? Karena perusahaan makanan jangan sampai kalau misalnya pakaian kita kotor, nanti bisa mengkontaminasi makanan yang diproduksi. Masuk ruang lab kita harus mengganti baju. Jadi itu budaya perusahaan juga. Ya, mengutamakan keselamatan kerja ini juga betul, itu sering banget didengungkan di semua perusahaan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Karena mungkin ada saya nggak tahu di perusahaan Taiwan, di perusahaan Indonesia beberapa sudah sudah mengaplikasikan K3. Jadi ketika bekerja di ketinggian harus ada safety-nya, bekerja di ruang yang memiliki tingkat desibel suara tertentu harus menggunakan earplug semacam itu. Rajin bekerja, iya sih. Nah, mau pulang kerja karena masih nyapu tempat kerja masing-masing. That's good. Iya benar, itu juga salah satu yang dikatakan Mas Cinta juga benar. Iya Mas Adi juga benar. Kalau misalnya harus menyapu tempat kerja masing-masing, kayak gitu. Menjaga kebersihan intinya kayak gitu ya. Ya budaya ini akan mempengaruhi kita. Jangan sampai budayanya itu memang boleh telat ya enggak. Ya kita mana mungkin bisa mencapai perusahaan yang memiliki visinya bagus tuh nggak mungkin. Next. Nah, sekarang masuk pengertian dan komponen manajemen strategik. Nah, ini saya lompati dulu yang ini. Nah, ini masuk di sini dulu. Jadi, apa sih manajemen strategik? Tadi saya berbicara tentang tujuan perusahaan. Kemudian apa kaitannya dengan manajemen strategik? Manajemen strategik ini seperti yang saya jelaskan di situ adalah usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, sesuai dengan visi misi yang telah ditentukan. Jadi, erat kaitannya antara manajemen strategik, tujuan perusahaan, dan visi misi. Nah, jadi visi misi ini kan kita tentukan di awal, kayak gitu kan. Nah, itu menjadi tujuan perusahaan kita. Mencapai visi melalui misinya, tujuannya itu. Nah, bagaimana caranya? Ya ini, menggunakan strategi apa yang harus kita gunakan. Gitu ya, bisa dinalar. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira dari teman-teman, apakah visi misi dapat berubah? Ya coba menurut pendapat dari teman-teman, apakah visi misi dapat berubah? Ya ini punya perusahaan nih. Terus visi misi visinya misalnya apa? Misinya kayak mana? Itu nanti tahun misalnya 2020, 2022. Mau bisa nggak sih dirubah visi misinya? Ini ada yang bisa. Oke, Mbak Sri ngomong bisa. Kenapa? Kalau visi misi sejalan. Contohnya gimana nih Mbak Sri? Mbak Puspita juga ngetik. Mbak Endang bilang bisa. Ini kenapa nih? Kenapa kok bisa visi misi ini dapat dirubah? Dari Mbak Sri mohon dijelaskan lebih lanjut. Dapat Pak, karena dengan visi ini dapat membentuk perusahaan sesuai dengan tujuan awal kita. Membentuk perusahaan sesuai dengan tujuan awal kita. Dapat dengan perubahan keadaan perusahaan atau faktor lainnya. Ya, faktor lainnya ini kayak mana Mas? Mas Sugianto.
perubahan keadaan perusahaan ini udah bener. Kasih contoh deh, kasih contoh. Kayak mana perubahannya? Nah, ini juga Mbak Fana ini ya benar Mbak. Jadi semakin berkembangnya zaman dan teknologi terkadang perlu memperbarui. Yes. Tadi yang saya bilang di awal tadi ya, kalau semuanya udah pakai Android, semuanya sekarang udah bisa masukin bisnisnya ke misalnya punya rumah makan nih, bisnisnya paling gampang itu rumah makan udah. Terus dia bekerja sama dengan GoFood misalnya. Itu kan kita harus mengikuti karena pesaing kita semua kayak gitu. Kayak gitu. Dapat Pak, visi itu tujuan perusahaan. Iya, iya Mas. Opo oh. Oh, kenapa kok faktor seperti perubahan kondisi teknologi berdasarkan ikon, yes kayak gitu. Jadi saya setuju bahwa visi ini memang bisa dirubah. Kenapa? Contohnya awalnya tadi gampangnya perusahaan saya ingin menjadi perusahaan yang terkenal di uh, Indonesia kayak gitu. Udah, ada perkembangan 2025 saya ingin visinya saya rubah karena di Indonesia sudah terkenal nih ternyata 2022 udah terkenal banget. Nah 2025 saya ingin menjadi perusahaan yang terkenal di Asia. Nah berarti kan visinya berubah. Jadi dari perusahaan yang apa namanya terkenal di Indonesia menjadi perusahaan terkenal di Asia. Nah misinya otomatis mengikuti. Jadi gitu ya. Jadi gampangnya kayak gitu. Jadi bisa dirubah. Komponen manajemen strategik. Jadi setelah kita tahu apa sih manajemen strategik itu, yaitu usaha untuk menumbuhkan kekuatan perusahaan. Pak Ropi aja udah berubah dari berdua jadi berempat. Oh iya. Oh, baru ini ya. Punya baby ya, Mas Ropi iya. Selamat ya Mas. Saya waktu di Facebook tuh juga ada. Siapa ya yang punya baby ya? Baru punya baby. Iya Pak. Selamat ya Mas Rofi iya. Semoga menjadi teladan bagi putra putrinya. Jadi teladan itu semakin rajin, semakin bertanggung jawab ya Mas. Oh iya Mas Sugi juga. Selamat juga Mas Sugi. Ada juga Mbak siapa ya itu ya? Yang di Facebook tuh juga. Nah itu Mbak Sri kalau nggak salah, iya Mbak Sri ya yang di Facebook udah diposting kan. Selamat juga Mbak Sri. Semoga putra putrinya menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa, patuh pada orang tua, kebanggaan orang tua. Amin, amin. Selamat semuanya. Nah, kalau sudah menjadi orang tua jadi panutan, jadi harus semakin rajin gitu ya. Semakin rajin. Kuliah juga harus rajin. Selamat, selamat, selamat semuanya. Amin semuanya. Oke, masuk lagi ke manajemen, komponen pokok manajemen strategik ada analisis lingkungan bisnis, analisis profil perusahaan, strategi bisnis dan visi misi perusahaan. Nah, hmm, jadi itu ada 4 intian bisnis nanti. Bentar. Sebelum kita masuk ke komponen, nah ini masuk ke slide berikutnya, proses dan perumahan strategi. Jadi komponen strategi tadi itu setelah kita tahu nih fungsinya apa, bagaimana sih menerapkan perumusan strategi gampang. Ini udah umum sekali, tapi memang ini walaupun umum tapi inilah cara yang harus dipakai, yaitu merumuskan ya, amin. Merumuskan strategi, apa strategi perusahaan kita dalam setahun. Kita nanti semester ini kita akan belajar apa strategi, bagaimana lebih detailnya. Pertemuan pertama ini kita santai dulu ngomongin caranya dalam merumuskan strategi. Kemudian diimplementasikan, kemudian dievaluasi ya, semacam itu ya. Itu memang alurnya memang ya kita merumuskan dulu, dijalankan, terus dievaluasi, dilihat perkembangannya, yaitu cara umum dalam uh, menentukan strategi. Nah,
Evaluasi ini juga berlaku untuk komponen visi misi dan profil perusahaan. Yang seperti saya bilang tadi, kenapa visi misi dapat berubah? Karena ya ini nantinya kaitannya dengan strategi ini. Jadi harus dievaluasi strateginya bersama dengan mengevaluasi visi dan misi. Nah, kemudian sekarang kembali ke slide yang ini. Nah, ke slide nomor 6. Nah, ketika kita berbicara tentang manajemen strategi, kita akan berbicara mengenai sebuah keputusan strategik. Nah, menurut mbak-mbak dan mas-mas semua, apa sih keputusan seperti apa? Saya ubah deh pertanyaannya. Di slide di layar ada bagan ya, ada bagan nih, ada bagan. Ada rapat umum pemegang saham, direksi, sekretaris perusahaan, internal audit, dan ada divisi-divisi yang warna biru itu divisi-divisi. Nah, ada 3 tingkatan nih. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah divisi-divisi ini yang paling bawah, divisi-divisi. Divisi kemudian naik menjadi direksi, kemudian naik lagi rapat umum atau mungkin pemilik perusahaan. Nah, pertanyaannya, apakah keputusan yang diambil oleh bawahan atau manajer, misalnya manajer di bidang pemasaran dan karyawan di bidang pemasaran itu bisa dikatakan sebagai keputusan yang strategik? Ini saya ulang pertanyaannya. Kan teman-teman di sini melihat gambar bagan nih. Kita tadi udah berbicara mengenai manajemen strategik. Oh, caranya dirumuskan. Ini tujuannya untuk menumbuhkan kekuatan perusahaan, membantu mencapai visi misi. Nah, itu caranya seperti apa? Dengan cara mengambil sebuah keputusan strategik. Nah, keputusan itu yang apakah? Nah, pertanyaannya adalah apakah keputusan yang diambil di level bawah, misalnya level karyawan bagian pemasaran, level manajer itu masih termasuk bawah. Nah, itu bisa dikatakan sebagai keputusan yang strategik. Menurut teman-teman, bisa nggak? Berhak nggak sih kita tuh sebagai bawahan juga mengambil, berpartisipasi aktif dalam strategis perusahaan? Tidak mungkin. Nah, yang benar yang mana nih? Kenapa Mbak Endang jawab tidak? Itu kenapa? Yang mungkin ini bisa, Mas Robi bisa. Jadi yang terserah, minta tolong penjelasannya. Apakah level bawah ini berhak mengambil keputusan yang strategis untuk membantu visi misi perusahaan? Ya, itu bisa karena bisa membantu perusahaan lebih baik ya. Jadi bisa. Karena bisa membantu perusahaan lebih baik. Kan tujuh. Strategis ini di semua lini kan. Nah, yang jawab tidak tadi kenapa? Mas Cinta jawab tidak. Yang jawab tidak, monggo. Kenapa orang bawah atau orang bawah kok nggak enak ya, karyawan atau staff itu eh, keputusannya bukan keputusan strategik? Jadi kan Mas Ropiin jawab bisa aja karena ini bisa membantu perusahaan, tidak karena nggak ada di yes. Mas Sugianto, thank you. Jadi memang keputusan strategik itu, masalah keputusan kita kadang-kadang sebagai karyawan, saya juga pernah menjadi staff, kita pasti juga harus memutuskan sesuatu kan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, ini kalau memberikan keputusan tidak, Pak. Manajemen keputusan berperan sebagai pelaksana strategik yang diberikan oleh manajemen tingkat atas.
karyawan. Tidak, karena keputusan strategik harus melibatkan manajemen puncak. Yes. Jadi yang dikatakan Mbak Nia, Mbak Sri, siapa lagi, Mas Cinta, Mas Sugianto ini benar, Mas Robi tadi juga benar. Memang kita di kehidupan sehari-hari kita sebagai karyawan kita pasti memutuskan sesuatu, misalnya pekerjaan kita, misalnya ada masalah troubleshooting, trouble di mesin gitu, kita kan pasti akan memberi keputusan, oh oke, saya mesin ini kita berhentiin dulu karena dia ada error, kemudian kita pindah ke mesin lain, kayak gitu contohnya, kita akan sebuah keputusan. Tapi ingat, yang dimasukkan keputusan strategis ini adalah keputusan yang melibatkan manajemen puncak. Nah, keputusan yang benar tadi katanya beberapa teman-teman benar bahwa keputusan strategis ini memang uh, melibatkan manajemen puncak. Jadi besok ketika ada ujian, bagaimana ciri keputusan strategis? Yaitu ya yang adalah yang melibatkan manajemen puncak. Kemudian dia memiliki implikasi luas dan jangka panjang. Jadi keputusannya itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Kayak misalnya nih, hari ini karena mesin rusak kita melakukan deep cleaning atau overhaul. Jadi semua dibersihin dan diperbaiki. Ya, tapi itu jangka pendek untuk kelancaran produksi. Tapi keputusan strategis ini adalah keputusan yang melibatkan manajemen puncak, kemudian memiliki jangka panjang, dan juga bisa melibatkan sumber daya dan dana yang signifikan. Jadi butuh ini dana untuk keputusannya, ini butuh dana, ini berarti kan keputusannya skala besar nih. Nah, kayak gitu. Jadi orientasinya ke masa depan perusahaan. Nah, kalau dari bagan yang di struktur ini, yang biru-biru muda ini strategi fungsional. Jadi sebenarnya yang dikatakan Mas Rofi tadi juga tidak salah, bahwa setiap lini itu kita punya tingkatan strategi. Yang paling bawah itu kita sebut strategi fungsional. Ya, strategi fungsional, which is itu yang berkaitan dengan jangka pendek, menjaga kelangsungan perusahaan. Nah, itu yang strategi fungsional, yaitu yang dilakukan oleh manajer, karyawan, supervisor, kayak gitu di setiap divisinya. Naik sedikit ke direksi, itu dia melaksanakan strategi bisnis unit. Jadi kan misalnya nih, direksi ini mengelola bisnis unit nih. Misalnya ini punya perusahaan apa ya, sepeda pancal kayak gitu kan. Pembosnya belum tentu direksinya itu adalah pemiliknya, mungkin saja dia meng-hire direktur atau kepala pabriknya. Nah, itu dia mempunyai strategi bisnis unit yang fungsinya adalah mengatur kelangsungan sebuah bisnisnya. Kalau yang bedanya dengan fungsional tadi itu mengatur divisinya, mengatur dalam lingkup lebih kecil. Bisnis unit itu mengatur dalam lingkup agak lebih besar, yaitu bisnisnya. Strategi fungsional, nah fungsional ini mungkin pemilik perusahaan mungkin kan bahwa pemilik perusahaan ini memiliki 2 atau 3 perusahaan atau bahkan lebih. Mungkin ya, misalnya ini Sinar apa ya contohnya ya. Kalau tahu di Indonesia ada Sinarmas ya. Sinarmas ini kan punya berbagai macam perusahaan. Ada yang bank, ada yang kelapa sawit. Jadi dia banyak banget. Ownernya kan satu. Atau misalnya ini loh, Haritanu Sudibyo, pemilik ya perumahan juga, Haritanu Sudibyo yang di RCTI. Dia kan pemilik stasiun televisi, tapi kan dia juga punya usaha lain. Nah, itu ownernya satu orang. Tapi dia punya banyak bisnis. Nah, strategi korporat itu ya benar-benar yang puncak ini yang mengatur berbagai macam bisnis unit yang dia miliki, kayak gitu ya. Jadi ada 3 level strategik: fungsional, bisnis unit, dan tingkat korporat. Itu ini diingat-ingat karena mungkin akan keluar dari di ujian, saya juga tidak tahu. Tapi ada 3: fungsional, bisnis unit, dan tingkat korporat. Yang disebut sebagai keputusan strategik adalah keputusan yang melibatkan manajemen puncak, kemudian juga untuk jangka panjang perusahaan, melibatkan sumber dana. Tuh ya.
lanjut. Nah, masuk ke, kalau ada yang modul di 1.8 bagian C, mazhab dalam manajemen strategi. Jadi mazhab atau pandangan dalam manajemen strategik. Nah, setiap orang tadi kan ada apa ya, berhak untuk, ada tingkatannya kan, strategi fungsional, business unit sama korporat. Nah, terutama ini kita berbicara yang untuk tingkat korporat. Kita berstrategi, kita nggak usah jauh-jauh lah, kita sendiri sebagai manusia, kita hidup sehari-hari, kita punya strategi untuk menjalankan impian kita, untuk mencapai impian kita. Misalnya di usia 50 saya udah punya rumah 2 misalnya. Itu kan visi misinya nih. Strateginya saya gimana caranya saya di usia 50 saya udah punya rumah 2, udah punya sawah, udah punya kendaraan sendiri, kendaraan mobil, punya sapi, punya apapun itu. Bagaimana caranya? Amin, amin ya. Senang banget kalau masalah gini. Oh iya Mbak Yunia, silakan gabung. Ini slide-nya ditampilin ya Mbak Yunia. Jadi bisa lihat di layarnya. Jadi saya yakin setiap orang pasti punya impian di usia 50 udah tuntas masalah keuangan. Amin ya, udah terbebas dari finansialnya, udah oke. Nah, bagaimana strategi kita sebagai manusia itu untuk mencapai cita-cita kita di usia 50? Pandangan kita kan beda-beda. Ada nih misalnya nih Mbak Endang misalnya. Caranya pasti beda sendiri dengan caranya Mbak Sri, atau caranya Mas Cinta pasti caranya untuk memiliki financial freedom ini pasti beda-beda setiap orang. Nah, ini begitu juga dengan bisnis. Caranya orang beda-beda, setiap bos beda-beda. Mumpung masih muda, get bekerja dan nabung Pak. Yes, itu mulai usaha. Gitu. Caranya orang beda-beda, ada yang nabung. Nah, kan ada orang kan yang suka nabung kan. Ya udah nabung aja buat beli rumah kayak gitu. Nanti tunggu pembagian ini jatah dari orang tua kayak gitu kan ada. Kita nggak salah juga. Ada juga yang oke, saya harus bisnis gitu. Ada juga yang saya sekolah biar saya nanti karir saya bagus supaya nanti saya kehidupan saya enak. Begitu juga dengan bos, jalan bisnis juga beda-beda. Nah, kita pelajari nunggu warisan. Nah, itu juga ya berhak kalau orang tuanya kaya ya kan, ngapain susah langsung aja. Misalnya ada juga yang teman saya nih, dia belak-belakan, dia bilang ya udah saya nikah sama orang yang kaya, saya nggak mau. Ya nggak apa-apa, ya bener juga ya, ngapain kita susah-susah, apalagi kalau cewek ya, ngapain susah-susah, nikah aja sama orang yang mapan supaya enak hidupnya. Saya cari sendiri kok Pak. Oh iya, iya Mbak Endang, bagus kalau cari sendiri. Semua tuh benar. Nah, kayak gitu kan strategi orang beda-beda. Nah, begitu juga dengan bos. Ada yang dia ini eh cara pandangnya adalah mendeteksi dini. Nah, iya, kalau warisannya diturunkan ke anaknya, kalau asetnya ortu diwakafkan bagaimana? Nah, itu dia nggak tahu kalau diwakafkan kayak mana ya kan. Ya udah, mampus lah sih itu kalau diwakafkan. Anyway, jadi pandangannya orang beda-beda ya kan. Jadi misalnya ini mungkin ada orang yang sukanya ini eh dia menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Seperti tadi itu kondisi lingkungan teknologi. Tadi yang di slide pertama kan ada lingkungan, ada politik, ekonomi, teknologi. Nah, dia nih tipe orang yang, tipe bos yang bisa mendeteksi, bisa memprediksi lingkungan bisnis ini nantinya di masa depan seperti apa. Nah, pola pikir semacam ini disebut dengan pandangan lingkungan bisnis atau mazhab lingkungan bisnis. Jadi dia selalu melihat strateginya itu dibuat. Caranya adalah dia melihat bagaimana perkembangan
lingkungan sekitarnya, teknologi, politik, ekonomi, sosial, budaya di masa yang akan datang, baru dia bikin strategi. Jadi dia udah bisa prediksi nih, oh kayaknya ini 20 tahun lagi misalnya atau 10 tahun lagi politik ya. Sekarang misalnya ini gampangannya ibu kota kan pindah ke Kalimantan, ke Kutai. Nah, jadi dia politiknya dia akan buka usaha di ini dong, di Kalimantan. Nah, dia di pandangannya dia bisa menyesuaikan dengan kondisi politik kayak gitu. Ada juga yang dia ini uh, tipenya adalah memanfaatkan sumber daya. Jadi dia ini memanfaatkan sumber daya atau memanfaatkan dana yang dia miliki untuk mengendalikan lingkungan bisnisnya. Oh ya, ya nggak apa-apa juga karena misalnya dia ini orangnya ini apa sih Mas Sugianto. Sekarang banyak kasus pembunuhan saudara-saudara gara-gara warisan. Ya itu udah dari zaman Mahabharata mas. Dari zaman Mahabharata itu udah ada, dari zaman dinosaurus kayak udah saling bunuh. Jangan kayak gitu ya, jangan usaha sendiri, jangan kontok-kontokan. Kalau misalnya pembagian warisan itu udah dari zaman Mahabharata, itu udah ini udah pembunuhan sama santar sepupu kayak gitu. Oke, balik lagi. Jadi ada juga dia ini memandangnya pokoknya uh, membuat strategi berdasarkan dengan sumber daya dia miliki. Misalnya dia rasional, dia rasional. Ya, nauzubillah bin zalik. Jangan sampai ya. Jadi misalnya nih bisnis kita kecil-kecilan. Saya punya punya anak buah cuma 10. Ya, strateginya dia sesuai dengan kondisi sumber yang dimiliki. Produksinya dia menyesuaikan kapasitas sumber daya manusia yang dia miliki. Ini contohnya. Jadi dia menyesuaikan, dia introspeksi nih. Saya ini cuma punya tenaga mesin sekian, tenaga orang sekian. Ya saya kapasitas produksinya juga menyesuaikan sumber daya yang saya miliki kayak gitu. Itu yang mazhab sumber daya. Kemudian yang ketiga mazhab manajemen strategik berbasis nilai. Nah, ini adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa impian dapat diraih. Nah, impian ini menjadi sumber inspirasi untuk melakukan segala sesuatu yang sebelumnya tidak terbayangkan. Nah, dari impian ini dia memiliki langkah dan arah untuk mengembangkan perusahaan. Jadi beda lagi dari kedua yang di atasnya. Kalau pandangan manajemen strategik berbasis nilai ini adalah bos-bos atau orang-orang yang dia tuh punya keyakinan, oh saya nanti akan menjadi perusahaan yang terbaik di Asia. Ya udah, strategi saya pokoknya ngikuti itu, nggak tahu gimana caranya, sumber daya saya sekarang cuma 10, saya nggak peduli, pokoknya nanti suatu saat saya bisa terbaik di Asia kayak gitu. Saya nggak ngerti politik, entah kondisi eksternal lingkungan bisnis saya bagaimana, mau ibu kota dipindah kayak apa, nggak peduli, pokoknya saya harus jadi terbaik di Asia. Itu beda lagi pandangan manajemen strategik berbasis nilai. Yang keempat, mazhab ilmiah. Jadi uh, ini tipe orang yang merencanakan jauh ke depan, sama dia yang nomor 3. Tetapi untuk mencapai itu dia lebih tertata. Jadi dia sudah mulai memformulasi setiap tahapan untuk mencapai apa yang direncanakan di masa depan tadi. Intinya adalah kalau di manajemen mazhab ilmiah ini, dia ada tipe-tipe orang yang terstruktur. Nah, lebih terstruktur, mempunyai perencanaan yang jelas, dan sehingga dia memiliki formulasi strategi yang ilmiah. Makanya disebut dengan ilmiah. Jadi dia punya ilmiah. Oh, mungkin dia ini punya, dia udah belajar studi kelayakan bisnis. Kan studi kelayakan bisnis kan dia tertata tuh. Kayak kemarin di kita semester lalu kan kita mulai merencanakan dulu dipasarkan kayak gimana pemasarannya, kita bikin neracanya kayak gini-gini. Nah, untuk mencapai itu disebut dengan orang yang berdasarkan pada tahapan-tahapan. Kemudian ada juga nih orang yang istilahnya nekat ya. Kalau saya ngomongnya sih nekat sih, kayak
dia punya intuisi yang bagus sih. Misalnya nih, jadi strategi bisa ditanyakan, strategi perusahaan Bapak seperti apa? Ya saya mengikuti intuisi aja, Mas. Ya ada tipe-tipe orang itu adalah yang mempunyai intuisi bisnis yang bagus. Jadi dia bisa merubah mendadak, menyesuaikan diri dengan perubahan internal maupun eksternal. Saya rasa ini misalnya ada orang kayak orang yang main saham gitu, atau saya rasa bisnis ini akan menguntungkan di 5 tahun atau 10 tahun yang datang. Oke, saya akan beralih bisnis saya ke bidang ini. Dia punya intuisi, jadi strateginya dia rubah di tengah-tengah jalan, ya nggak apa-apa, karena dia memiliki intuisi. Jadi ini yang disebut dengan orang yang memiliki mazhab atau pandangan proses dan seni. Jadi berdasarkan intuisi dan fleksibilitas. Itu ya ada 5 pandangan dalam manajemen strategik. Nah, saya nggak tahu teman-teman di sini ada tipe yang seperti apa. Tipe yang realistis seperti mazhab sumber daya yang bisa mengetahui introspeksi kemampuan diri sendiri, atau berbasis nilai yang sangat visioner, atau mungkin yang seni yang dia berdasarkan intuisi. Yaitu pandangannya berbeda-beda. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mencapai impian terserah strateginya seperti apa. Nah, sini jelas ya. Kalau jelas masuk ke tingkatan strategi, ini lanjutannya yang tadi, bagian yang tadi. Kalau di buku modul 1.10 tingkatan strategi, lanjutannya tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa setiap di korporasi itu strateginya berbeda-beda di setiap tingkatan. Ada yang level bawah di fungsional, naik lagi di level business unit, dan naik lagi di tempat koperasi. Jadi saya cuma ingin menjelaskan bahwa di slide ini lebih detail dari slide sebelumnya. Seperti saya ambil contoh ada yang pernah tahu perusahaan dengan nama di slide berikutnya PNG nggak ya? PNG. Kalau punya sampo Rejoice, PNG, ada yang tahu kan ya? PNG ini cukup terkenal sih di Indonesia. Saya ambil contohnya PNG nih. Itu singkatannya PNG, itu Procter and Gamble ya. Ada suara nggak? Kok Mas Ropi nggak bisa dengar saya? Wait a minute. Ada dengar. Nggak. Loh. Bentar, kenapa take over pas presenter? Oh, udah. Bisa lanjut ya. Tadi ada telepon, teman saya telepon di Facebook. Jadi ada yang tahu ini nggak, produk PNG nggak? Bentar. Tahu Pak. Nah itu kalau yang punya shampoo, Pak punya shampoo. Eh, semuanya bisa melihat ini kan slide saya kan ya? Pantene ya. Oh, take over as presenter. Bentar. Bisa. Stop. Oke. Mbak Endang nggak bisa lihat, cuman Mbak Endang doang ya? Bisa, oke. Yang lain bisa kok. Ini sekarang kita di slide nomor 11. Jadi kalau nggak bisa, Mbak Endang nanti bisa lihat di Facebook itu ya, Rejoice. Iya bener, ada Rejoice ya. Pantene Rejoice. Jadi PNG ini, PNG ini kan induk perusahaan. Misalnya nih saya nih punya perusahaan PNG ya. Ya ada Oral-B juga. Nah,
Awalnya nih saya punya perusahaan di bidang beauty and grooming. Beauty and grooming. Jadi yang berbau tentang perawatan dan kecantikan. Contohnya produknya Olay, Doni. Oh, Mbak Waida nggak bisa. Yang lain bisa kan? Tes tes. Kalau nggak bisa, ini ya, lihat di Facebook. Bisa. Ini Mas Cinta bisa, yang lain bisa kok. Mbak Waida emang nggak ini sih nggak ini nggak bisa lihat. Iya nih Mbak Waida doang yang nggak bisa, yang layarnya soalnya masih putih. Yang lain biru kok. Harusnya yang lain bisa. Tapi Mbak Sri ini layarnya biru loh, harusnya bisa. Anyway, jadi PNG ini punya bisnis di bidang ingat ya, di bidang beauty and grooming. Contohnya beauty and grooming itu kecantikan dan perawatan tubuh. Nah, produknya, produk kecantikannya itu mereknya Olay, Pantene, Head and Shoulder, Rejoice, Gillette, Cukur, kayak gitu-gitu. Nah, PPT saya gelap gulita munculnya, tapi waktu Pak Rio itu bisa muncul PPT-nya. Pak Rio itu siapa? Oi, Pak Rio itu siapa? Oh, Pak Rio itu ini ya dosen baru itu ya? Dosen baru, tutor baru ya? Oh iya, Pak Rio ini dosen baru ya? Dia dosen ini baru kayaknya. Iya, dosen baru. Orang Malang juga saya ingat. Iya, saya baca di profilnya. Cuman kualitas. Baru tuh. Kalau saya sama Bu Devi kan udah lama. Oh, iya sama kelas kemarin saya bisa lihat PPT. Iya, link beliau bisa pakai. Iya, link beliau bisa pakai HP. Oh gitu. Waduh, nggak apa-apa deh. Sementara ini ya, saya kok nggak bisa. Jadi kalau misalnya belum bisa nanti bacanya di ini aja ya, di Facebook atau di YouTube-nya. Loh, itu Mas Sugianto pakai HP muncul. Bisa lihat kalau pakai dua HP. Ya udah, ini mungkin ini ya kesalahan sinyal. Anyway, saya lanjutin biar cepat selesai, biar bisa tidur. Jadi ada produk itu Olay, Pantene, Head and Shoulder, Rejoice. Nah, yang dinamakan bisnis unit, kalau tadi itu di slide awal-awal masih ingat nggak teman-teman kalau kita berbicara strategi bisnis unit. Nah, bisnis unit itu ya Olay, Pantene, Head and Shoulder, Rejoice. Itu namanya bisnis unit atau nama kerennya itu adalah anak perusahaan, anak perusahaan. Nah, paham ya sampai sini ya? Paham ya? Ini gampang kok. Jadi kayak Olay itu kan pabriknya Olay pasti gak mungkin sama campur sama pabriknya Pen, Gillette. Kan gak mungkin tuh. Pabriknya kan gak mungkin campur kan ya. Karena terlalu jauh antara produk ini sama Gillette kan pisau cukur. Jadi dia pasti ada perusahaan sendiri-sendiri, pabriknya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Nah, nah, divisi-divisi ini kayak pemasaran. Jadi Olay itu pasti punya divisi pemasaran sendiri, punya divisi keuangan sendiri. Begitu juga dengan Gillette, dia juga punya divisi sendiri kayak gitu. Nah, beauty and grooming di bagian ini, beauty and grooming itu disebut dengan lini bisnis. Nah, PNG ini juga memiliki lini bisnis yang lain. Contohnya adalah health and well-being. Health and well-being adalah kesehatan. Tadi kan kecantikan dan perawatan tubuh. Nah, PNG ini saking kayanya nih, dia ini pingin melebarkan sayap dari kecantikan menuju ke kesehatan. Ya, member-member lah ya. Kesehatan ini apa? Oral B. Apa Oral B itu? Sikat gigi ya? Whisper ini saya nggak tahu. Oral B ini sikat gigi. Nah, health and well-being ini disebut dengan lini bisnis. Oral B, Whisper ini disebut dengan bisnis unit atau anak perusahaan.
Nah, begitu juga kemudian di kemudian tahun P&G ini juga punya bisnis lain, lini bisnis lain, yaitu household care atau peralatan rumah tangga. Household care, peralatan rumah tangga ini agak menyimpang dari kecantikan kesehatan. Contohnya adalah Duracell. Duracell ini baterai ya. Pampers. Pampers ini popok. Nah, kan berbeda nih. Nah, household care ini juga masuk lini bisnis. Duracell, Pampers, Ambipur. Ambipur ini minyak, apa, bukan minyak wangi, parfum. Itu termasuk bisnis unit. Jadi paham ya. Jadi P&G ini adalah level korporat. Level korporat. Karena dia ada induk perusahaannya. Dia memiliki strategi yang berbeda dengan memiliki strategi yang berbeda untuk setiap lini bisnisnya. Karena untuk setiap lini bisnis, pertama contohnya lini bisnis beauty and grooming, kecantikan, berbeda dengan strategi untuk kesehatan, berbeda dengan peralatan rumah tangga. Nah, begitu juga dengan setiap bisnis unit. Setiap bisnis unit itu kan setiap pabrik ya, kasarannya pabriknya lah. Pabrik Olay, pabrik Pantene, pabrik Rejoice, pabrik Gillette, dia kan punya direktur beda, dia punya manajer pemasaran beda, dia punya manajemen keuangan berbeda. Tentu saja strategi bisnis unitnya juga berbeda. Paham ya sampai sini ya? Pabrik Olay, pabrik Pantene, pabrik Rejoice, pabrik Gillette, pabrik Head and Shoulder, dia punya manajemen pemasaran yang berbeda-beda, punya manajemen keuangan berbeda. Tentu saja fungsionalnya juga berbeda-beda untuk setiap bisnis unit. Sampai sini paham ya? Jadi ini adalah penjelasan lebih lanjut dari slide sebelumnya. Contohnya ini, kalau bertanya apa sih tingkat korporasi itu? Tingkat korporasi itu P&G, contohnya itu. Kemudian dia punya lini bisnis kan, beauty and grooming. Nah, beauty and grooming ini disebut lini bisnis. Dia punya anak-anak perusahaan. Ya, Olay itu yang disebut dengan bisnis unit. Bisnis unit punya fungsional, yaitu manajemen pemasaran, keuangan, operasional yang berbeda untuk setiap perusahaan, untuk setiap anak perusahaan. Yaitu nantinya akan berkembang strategi fungsional. Nah, sampai sini paham ya? Gampang kok ini. Nah, P&G contohnya, kalau contoh lainnya Unilever lah, gampang. Unilever lebih terkenal lagi. Sebagai induk perusahaan memiliki peran sebagai orang tua, ya kan, yang berkewajiban mengasuh, membesarkan anak-anaknya yang berupa perusahaan. Nah, kayak gitu. Jadi jadi tingkatan perusahaan itu berkembang dari manajemen induk, kemudian berkembang ke tingkatan bisnis, bisnis unit, kemudian berkembang ke fungsional untuk melaksanakan keputusan strategis yang diambil dari induknya. Untuk yang slide 12, 13, 14 ini bisa dilanjutkan minggu depan sebenarnya, tapi saya bahas kasar aja sekarang. Evolusi manajemen strategik ini secara kasar yang jelasin di sini adalah anggaran perusahaan dan pengawasan keuangan. Kemudian di uh, evolusi manajemen strategik. Jadi kita belajar manajemen strategik ini awalnya itu kita melihat dulu keuangan kita, keuangan perusahaan kita. Kemudian diproyeksikan jangka panjang. Kemudian baru direncanakan strateginya, baru jadilah yang disebut dengan manajemen strategik. Jadi awalnya kenapa mungkin kita bertanya, gimana sih cara bikin strategik, gimana sih bikin strategi itu, ya apa caranya, gimana caranya bikin pandangan. Awalnya adalah kita melihat kondisi keuangan bisnis kita dulu. Jadi itu kemudian diproyeksikan 10 tahun. Nah, kemudian baru dibikin strateginya. Itu ya gambarannya secara kasar evolusi manajemen strategik.
Ini tabelnya manajemen strategik dahulu dan sekarang. Ada tujuannya, asumsinya, filosofinya, komitmen, bentuk, isi, waktu penyusun. Itu dahulu kayak mana, sekarang kayak mana, itu ada di situ. Jadi sekarang lebih fleksibel, lebih terencana, harus lebih berkomitmen, singkat pada jelas, waktunya relatif pendek karena memang banyak ini ya. Kenapa relatif pendek? Karena banyak influence dari lingkungan-lingkungan, dan ya itu bisa dibaca sendiri di apa namanya, dahulu dan sekarang gimana manajemen strategik. Hari ini dulu. Hari ini bab 1 ini dulu. Jadi biar nggak pusing-pusing. Pokoknya teman-teman paham ada tingkatan strategik. Tadi keputusan strategik itu seperti apa yang melibatkan manajemen puncak. Kemudian ada 4 macam pandangan. Ada yang pandangan berbasis nilai, berbasis seni, kayak gitu. Itu dulu yang kita pelajari intinya. Kemudian sebelum saya tutup dan sebelum saya absen, saya mau minta tolong bantuan dari teman-teman ber-15. Jadi saya ini sedang mengadakan penelitian akhir saya. Jadi mohon bantuan dari teman-teman angkatan 10 semester 8 ini untuk menjadi responden kuesioner saya. Jadi ini kuesioner penelitian saya. Jadi saya mohon bantuannya kepada teman-teman untuk membantu saya cepat lulus. Saya pulang biar cepat bekerja. Cepat pulang ke Indo. Jadi saya sedang melaksanakan penelitian disertasi saya. Jadi ada kuesioner. Itu linknya di situ. Jadi kalau linknya itu nanti itu ada, tinggal klik aja. Kalau nggak bisa lihat, nanti karena di PPT-nya saya sampilin, itu kan udah di-download semua, diklik atau nanti saya post di Facebook juga. Saya minta tolong, semoga berkenan semuanya. Ini kuesioner aja mengenai penelitian saya, mengenai apa, intensi konsumen untuk mengembalikan produk. Jadi kan kita semua tahu bahwa kita ini pernah belanja online. Nah, kadang-kadang kita belanja online itu produk yang datang itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya ini warnanya nggak sama, ukurannya nggak sama, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, salah satu caranya kita sebelum membeli produk online itu kan kadang-kadang melihat YouTube, melihat review dari YouTube. Nah, di penelitian saya ini yang sekarang saya lakukan ini, saya ini ingin melihat apakah ada hubungan ketika orang melihat review produk melalui YouTube itu akan mengurangi intensi orang untuk mengembalikan produk ke penjual. Nah, karena mengembalikan produk itu kan kerugian kayak gitu. Nah, saya di sini ada kuesioner. Ini kuesionernya gak ada nilainya, nggak, penting nggak bener salah, nggak. Jadi kayak setuju atau tidak setuju kayak gitu. Kemudian cara jawabnya, jadi masuk ke link itu nanti ada caranya, maksudnya nggak ada, tinggal jawab aja, tinggal jawab, ngisi alamat email. Saya yakin punya alamat email kan ya, untuk Facebook itu kan biasanya butuh alamat email, pasti punya alamat email. Nah itu tinggal jawab aja setuju atau tidak setuju. Nanti jawabnya itu jangan, kalau misalnya pertanyaan ini jawabnya satu, kemudian pertanyaan berikutnya jawabnya 7. Jadi jangan jawab apa namanya, jawabannya itu jangan terlalu jauh. Kan itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu itu tidak setuju, 7 itu mengindikasikan sangat setuju. Jadi kalau jawab, saya minta tolong jangan yang pertanyaan pertama sangat tidak setuju, pertanyaan keduanya sangat setuju. Itu kan jaraknya terlalu jauh, gapnya terlalu jauh. Jadi itu bikin gak valid kayak gitu. Jadi itu saya minta tolong, semoga semua berkenan membantu saya mengisi kuesioner. Nanti saya post linknya. Kemudian itu saja. Terima kasih. Uh, saya absen. Kalau nggak salah, kalau tidak salah
Ada satu yang tidak mengikuti halte ya, siapa ya mas, siapa ya, ada satu yang temen-temen di oke, nanti linknya saya post di Facebook. Tadi Mas Cinta ada ya, Mas Cinta ada. Ini saya sambil saya ini ya. Hadir. Mbak Endang tadi ada. Mbak Endang Rahayu ada. Mbak Evi Yuliani. Oh Liani ada, lagi typing. Mbak Ida Komaria. Mbak Ida Komaria ada yang melihat tadi. Oh Ida Komaria ada kok. Bentar. Ida Komaria ada. Mas Mukmin ini ada nggak ya? Mukmin Mukmin cuti. Oke, Mukmin cuti ya. Nanti ini saya blok. Mbak Kusnul Fatimah ada ya. Mustoli, Mas Mustoli cuti juga. Saya nggak lihat ada Mas Mustoli di sini. Mas Mustoli cuti juga. Oke. Oh, oh nggak masuk. Mas Mustolinya nggak masuk. Oke. Oh, Mas Mustoli nggak masuk. Mbak Nia Puri, oh kerja malam, iya. Yeah. Mbak Nia Puri ada. Mbak Puspita, Rofiul Solehah, Mbak Rofiul ntar saya cek. Mbak Rofiul nggak ada ya? Nggak kelihatan, oke. Dihubungin ya. Mas Rofiim ada. Semoga tetap ada kuliah. Oh udah nggak ada kuliah offline ya, udah pasti ya. Ya jadi nggak ketemu, nggak bisa makan-makan bareng. Mbak Santi, Santi Bangun ada. Mbak Sri Handayani ada. Mas Sugianto ada. Mbak Titin ada. Mbak Waida Mbak Waida ada. Mbak Waida ada. Mbak Yunia hadir. Good. Jadi yang nggak hadir dua, Mas Mustoli sama Mbak Rofiul Solehah. Oke. Jadi itu, terima kasih semuanya sudah hadir di kuliah pertama. Nanti YouTube-nya seperti biasa saya posting. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu. Udah tidak ada pertanyaan kah? Masih gampang kok ya. Harusnya manajemen strategik ini nggak terlalu susah kok. Lebih susah analisis kelayakan bisnis yang Budia Viajar, karena itu seperti studi kelayakan bisnis. Oke. Ada lagi yang perlu disampaikan? Awan An. Terima kasih, salah paham. Oke, makasih Bang Kusno. Terima kasih semuanya. Mohon bantuannya mengisi kuesioner saya. Semoga sehat selalu dimanapun berada, Indonesia maupun di Taiwan. Amin. Di pos saja. Iya, makasih. Amin. Oke, ya udah saya tutup ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.